Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas secara global tentang haid, nifas, dan istihadah yang terkait dengan pengertian, kemudian masanya, dan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas. Baik, pertama kita akan membahas tentang haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat. Jadi, kalau ada perempuan yang keluar darah dan dia tidak dalam keadaan sehat, sebab capek atau sebab yang lain atau sebab sakit, maka kata para ulama bisa dipastikan bahwasanya itu bukanlah darah haid. Kemudian masuk kepada kemungkinan terjadinya haid pada perempuan itu umur 9 tahun. Kemudian para ulama ini berpendapat bahwasanya 9 tahun ini ada yang mengatakan 9 tahun lebih, dan ada yang mengatakan 9 tahun kurang daripada 16 hari. Jadi kalau ada perempuan keluar darah pada umur 9 tahun kurang 18 hari, maka 2 hari yang keluar darah itu tidak dinamakan darah haid. Maka darah itu bisa dipastikan disebut darah istihadah. Kemudian batasan haid itu haid paling sedikit sehari semalam. Dalam artian sehari semalam mencapai daripada 24 jam. Nah, kemudian haid paling lama 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka darah itu dinamakan darah istihadah. Jadi kalau ada perempuan keluar darah, kalau dihitung itu harinya lebih daripada 15 hari, maka bisa dikatakan bahwasanya darah yang keluar setelah 15 hari ini bisa dikatakan darah istihadah atau darah penyakit. Kemudian lumrah atau kebiasaan daripada perempuan itu haidnya itu minimal atau kebiasaannya itu 6 atau 7 hari. Ini bagi perempuan. Kebiasaan haid daripada perempuan itu biasanya 6 atau 7 hari. Kemudian batasan nifas, batasan suci daripada haid. Suci daripada haid itu harus 15 hari. Kemudian kalau keluar darah lagi sebelum 15 hari sempurna, maka dinamakan darah itu darah istihadah. Jadi apabila ada perempuan sebelum masa 15 hari sempurna kemudian keluar darah lagi, maka darah yang keluar yang sebelum 15 hari ini dinamakan darah istihadah. Yang kedua yaitu nifas. Nifas pengertiannya yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah perempuan melahirkan, atau darah yang keluar setelah rahim perempuan bersih daripada janin.
Sedangkan masanya nifas paling cepat itu keluar seketika itu. Maksudnya yaitu ketika janin sudah keluar dari rahim, maka darah itu akan keluar juga. Nah, keluarnya ini sedikit, ini yang paling cepat. Kemudian masanya nifas yang paling lama itu 60 hari. 60 hari dihitung sejak keluarnya bayi, atau dihitung sejak keluarnya darah setelah bayi keluar atau janin keluar. Tapi biasanya perempuan itu paling lama nifas itu 40 hari. Ini biasanya atau lumrahnya perempuan ketika setelah melahirkan keluar darah itu sampai 40 hari. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu istihadah. Istihadah ini adalah pengertiannya darah yang keluar dari rahim perempuan di hari bukan hari-hari haid dan hari-hari nifas. Nah, darah ini biasanya keluar ketika badan dalam keadaan sakit, baik sakit sebab capek atau yang lain. Ini istihadah. Dan istihadah ini biasanya disebut darah penyakit. Karena apa? Karena darah ini keluar di saat bukan waktunya keluar darah, yakni darah yang keluar bukan di hari-hari di mana dia waktunya haid, dan keluar bukan ketika dia sudah atau setelah melahirkan. Nah, ini dinamakan dari istihadah. Makanya ini darah penyakit. Apabila ada perempuan keluar darah di hari-hari bukan daripada hari dia waktu haid dan nifas, maka itu bisa dipastikan bahwasanya ini adalah darah istihadah atau darah penyakit. Nah, kemudian kita masuk kepada hal-hal yang haram atau hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan orang nifas. Ini apabila perempuan sudah dalam waktu masa haid atau dalam masa nifas, maka hal-hal ini haram untuk dilakukan bagi mereka. Yang pertama adalah sholat. Sholat ini haram bagi orang yang haid dan nifas. Sholat juga, sholat ini apabila ditinggalkan karena haid atau karena nifas, maka sholatnya nggak perlu diqodho atau ditambal di kemudian hari setelah dia suci atau setelah dia selesai daripada haid dan nifasnya. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf ini terjadi ketika ada perempuan melaksanakan ibadah haji. Nah, maka bagi orang yang ketika melaksanakan haji kemudian dia haid, maka dia nggak boleh tawaf, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga yaitu memegang dan membawa Al-Quran. Nah, bahkan ada dalam satu pendapat ulama itu haram bagi orang yang haid dan nifas ini memegang tempat yang mana di situ ada Al-Qur'annya. Haram memegang tempat yang di situ ada Al-Qur'annya. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini bagi orang yang haid dan nifas ini haram. Akan tetapi
para ulama mengatakan boleh bagi orang yang nifas dan haid itu membaca Al-Quran dengan syarat bahwasanya diniatkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ini haram bagi orang yang haid dan nifas, yaitu masuk masjid. Masuk masjid ini bertujuan untuk i'tikaf di sana. Nah, maka haram bagi orang yang haid dan nifas ini masuk ke dalam masjid. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, puasa. Puasa ini haram dilakukan bagi orang yang sedang haid dan nifas. Dalam artian di sini haram yaitu bukan hanya tidak sah, maka hukumnya haram. Nggak boleh dalam keadaan haid dan nifas melakukan keenam-enamnya ini atau melakukan salah satu enam ini. Dari 1 sampai 6 ini bagi orang yang haid dan nifas itu cukup mengkodok atau menambal dari sesuatu yang ditinggalkan sebab haid dan nifas itu cuma pada ibadah puasa. Ini puasa wajib. Jadi kalau ada perempuan ketika puasa Ramadan, puasa wajib, di tengah-tengah puasa Ramadan dia kok haid 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, maka di kemudian harinya atau setelah Ramadan harus perempuan ini mengkodok puasanya itu. Kemudian kalau sholat tidak wajib, tidak harus, tidak harus di kodok ini sholat. Demikian keterangan kami yang bisa kami sampaikan terkait dengan nifas, haid, dan istihadah. Semoga keterangan yang kami sampaikan menjadi keterangan yang manfaat dan menambah wawasan keilmuan daripada teman-teman kita yang perempuan terkait dengan haid, nifas, dan istihadah. Kalaupun nantinya ada yang bertanya terkait 3 masalah ini, monggo dipertanyakan. Kami insya Allah akan menjawab dengan pendapat daripada para ulama-ulama yang ada. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.